Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenur Jana. Di sini saya akan membacakan artikel kami melakukan wawancara di sekolah Miftah Salam, di mana penelitian kami di sana yaitu implementasi evaluasi diagnostik model responsive evaluator. Nah, kita masuk di latar belakang. Latar belakangnya dan konteks penelitian. Nah, di sini saat kami melakukan penelitian di sekolah SMP Miftah Salam Ambon, yaitu kita mengevaluasi diagnostik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, evaluasi diagnostik ini berperan penting untuk mengidentifikasi kemajuan awal, karakter, dan kebutuhan bagi peserta didik. Nah, di mana melakukan pendekatan responsif evaluator digunakan untuk mengungkap pandangan seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif dan kontekstual. Kemudian tujuan dan metode penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yang kami teliti di sana itu mengkaji pelaksanaan evaluasi diagnostik menggunakan model responsif evaluator tes pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Miftah Salam Ambon. Nah, kemudian penelitian kualitatif evaluator informan, yang dimana kita juga melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, PAI, dan peserta didik, dan mengumpulkan data-data melalui wawancara yang lebih mendalam, observasi, dan dokumentasi. Nah, kalau pendekatan evaluasi ini yaitu responsif evaluator, mengalih prospektif pemangku kepentingan. Nah, kemudian komponennya itu identification dan outcome. Nah, di mana sebagai kerangka analisis evaluasi diagnostik. Yaitu di mana model responsif evaluation dimana itu kondisi awal. Nah, di mana kondisi awal sebelum evaluasi berlangsung itu sikap kebijakan sekolah, latar belakang peserta didik, dan kompetensi guru PAI. Sedangkan ketersediaan instrumen evaluasi diagnostik yang digunakan. Kemudian proses pelaksanaannya. Nah, proses pelaksanaannya itu interaksi selama evaluasi berlangsung. Nah, di mana pelaksanaannya tanya jawab, tes kemampuan awal, observasi, dan penugasan. Nah, di mana meng-backup dinamika antara guru peserta didik di lingkungan pembelajaran PAI. Kemudian pelaksanaan evaluasi diagnostik. Nah, pelaksanaan evaluasi diagnostik ini dilakukan pada awal semester dan awal materi baru. Nah, metode yang digunakan meliputi tanya jawab, tes kemampuan awal, dan observasi langsung, dan di mana penguasaan terstruktur kepada peserta didik. Nah, kemudian kendala utama yang dihadapi dalam ini yaitu keterbatasan waktu dalam melaksanakan dan menganalisis hasil evaluasi. Nah, di mana serta jumlah peserta didik yang banyak menyulitkan penanganan individu secara optimal. Yaitu temuan utama. Nah, temuan utamanya itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu evaluasi diagnostik berhasil mengidentifikasi kemampuan awal siswa, karakter, dan kebutuhan belajar siswa, teridentifikasi model responsif, evaluasi mengungkap pandangan pemangku kepentingan, guru PAI aktif melaksanakan evaluasi di awal semester. Kemudian penempatan hasil, evaluasi sebelum optimal, pembelajaran berdiferensi belum diterapkan sistematis, pendekatan pembelajaran masih seragam, diperlukan sistem tindak lanjut terstruktur. Kemudian kita masuk ke kondisi awal yaitu atau identity. Nah, di mana kebijakan sekolah mendukung pelaksanaan evaluasi diagnostik sebagai bagian dari proses pembelajaran PAI di SMP Miftah Salam Ambon. Kemudian pemahaman guru masih berfokus pada aspek akademik, kurang memperhatikan aspek afektif dan spiritual PAI. Nah, instrumen evaluasi yang terbatas pada teks tertulis dan tanya jawab lisan. Kemudian translation, nah di mana proses
pelaksanaan evaluasi diagnostik di SMP Al Salam itu dilakukan melalui berbagai metode, yang dimana antara lainnya yaitu tanya jawab lisan, tes, kemampuan awal, observasi langsung, dan penugasan terstruktur. Nah, guru PAI ini menerapkan metode ini secara fleksibel sesuai kondisi kelas. Yang dimanapun, kendala utama yang dihadapinya meliputi keterbatasan waktu dan menganalisis hasil evaluasi secara mendalam serta jumlah peserta didik yang banyak, sehingga proses tindak lanjut belum dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Kemudian kita masuk pada komponen evaluasi atau hasilnya. Nah, di sini identifikasi kemampuan awal siswa berhasil dilakukan melalui berbagai metode evaluasi diagnostik yang diterapkan guru PAI di awal semester maupun awal materi baru. Nah, hasil evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mempelajari berdiferensi. Nah, pendekatan pembelajaran masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Beberapa faktor pengaruh. Nah, faktor pengaruh yang utama yaitu pemahaman guru, yang dimana kemudian ketersediaan instrumen, analisis dan tindak lanjut, dan masih ada sebagainya. Kemudian kita masuk pada kontribusi dan keterbatasan penelitian. Nah, yang dimana kontribusi teoritis yang mengidentifikasi konsep evaluasi diagnostik dengan model responsif evaluation stike dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam memperkaya khas evaluasi pendidikan Islam di Indonesia, di mana kontribusi Farkis menjadi rujukan bagi guru PAI dan sekolah dan mengembangkan asisten evaluasi diagnostik yang lebih komprehensif, responsif, dan berbasis kebutuhan peserta didik. Kemudian keterbatasan penelitian, di mana penelitian ini hanya dilaksanakan di satu sekolah, yaitu kami meneliti pada SMP IT Asalam Ambon, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Jumlah informasi yang terbatas juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini. Dan dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.